warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismay Gisela Sancaka dengan NIM 66612300168 dari kelas 3F jurusan Administrasi Publik. Izin memaparkan mengenai analisis IFAS dan EFAS, kemudian analisis matriks SWOT dari Untirta. Nah, baik, di sini sudah ada analisis tentang IFAS dan EFAS-nya. Pertama, kita harus menentukan faktor strategisnya terlebih dahulu. Ada 4, yaitu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, di samping sini ada bobot, rating, dan skor. Nah, bobot itu diperoleh dari dampak terhadap faktor strategis. Untuk rating, itu adalah pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi organisasi yang bersangkutan. Nah, skor didapatkan dari bobot dikali dengan rating. Nah, adapun faktor strategis dari strength yang pertama adalah memberikan kesempatan magang dan kerjasama riset, kedua dekat dengan pusat kota, transportasi umum yang mudah diakses, ketiga laboratorium modern, perpustakaan yang lengkap, dan juga ruang kelas yang nyaman. Keempat, beberapa program studi berakreditasi unggul hingga internasional, dosen berpengalaman, riset berkualitas tinggi. Nah, ini menghasilkan subtotal yaitu 2. Kemudian, adapun faktor strategis dari weakness, yang pertama adalah biaya pendidikan yang tinggi mungkin menjadi hambatan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kedua, kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar kampus Pakupatan. Ketiga, kurangnya fasilitas olahraga dan rekreasi membatasi kegiatan mahasiswa di luar akademik. Keempat, sistem administrasi yang rumit membuat proses pendaftaran dan pengurusan administrasi menjadi kesulitan. Dengan subtotal faktor strategis weakness adalah 0,77. Nah, kemudian kita untuk mendapatkan total IFAS adalah dengan mengurangkan subtotal strength dikurangi oleh subtotal dari weakness, yaitu 2 dikurang 0,77 menghasilkan 1,23. Nah, oke, untuk menganalisis EFAS, kita membutuhkan 2, yaitu opportunities dan threats. Adapun faktor strategi dari opportunities, yang pertama adalah perkembangan teknologi yang memperluas akses materi pendidikan digital. Kedua, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat lebih banyak orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, perkembangan program studi baru memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Keempat, peningkatan akses internet memudahkan mahasiswa untuk belajar secara online dan mengakses sumber belajar digital. Dengan subtotal dari faktor strategis opportunities yaitu 1,76. Nah, adapun faktor strategis dari threats, yang pertama adalah lulusan yang kurang siap memasuki dunia kerja. Kedua, perubahan dalam preferensi generasi muda terhadap pendidikan. Ketiga, kurangnya dukungan untuk kegiatan penelitian. Keempat, keterbatasan dalam penggunaan teknologi modern seperti jurnal digital bagi mahasiswa. Dengan subtotal 0,83. Untuk mendapatkan total dari EFAS, kita mengurangi faktor strategis opportunities dikurangi oleh subtotal faktor strategis threats, di mana 1,76 dikurang 0,83 menghasilkan 0,93. Nah, selanjutnya kita menentukan kuadrannya. Untuk mencari kuadran, di sini untuk mencari kuadran di sumbu X, itu kita mengkurangkan selisih antara kekuatan dengan kelemahan. Jadi 2 dikurang 0,77 menghasilkan 1,23. Dapatlah untuk titik sumbu X. Kemudian untuk titik sumbu Y itu didapatkan dari selisih antara peluang dengan ancaman. Jadi 1,76 dikurang oleh 0,83 menghasilkan 0,93. Nah, di sini sudah ada gambar dari kuadrannya. Jadi 1,23, 0,93 itu didapatkan pada kuadran 1, yaitu pertumbuhan growth. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis matriks SWOT-nya. Oke, di sini sudah ada Oke, di sini sudah ada matriks persilangan antara SO, WO, ST, dan juga WT. Nah, adapun di SO itu adalah melakukan proyek riset kolaboratif yang memanfaatkan teknologi terkini seperti analisis data besar, big data, atau kecerdasan buatan atau AI. Kedua, mengadakan webinar, pelatihan online, atau kursus singkat dengan mitra internasional untuk berbagi hasil riset dan juga inovasi.
Ketiga, membuat platform virtual open house berbasis teknologi seperti VR agar calon mahasiswa dapat mengunjungi kampus secara online. Keempat, membuat storytelling alumni sukses konten seperti sehari bersama mahasiswa Untirta atau vlog kegiatan kampus. Nah, SO ini mendapati total 4,26. Kemudian ada WO. Nah, yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan startup teknologi lokal untuk mengembangkan solusi layanan berbasis AI, contohnya seperti chatbot untuk layanan informasi. Kedua, melakukan pengecekan rutin fasilitas digital seperti TV, proyektor, komputer yang ada di laboratorium untuk mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan program literasi digital seperti e-book untuk meningkatkan kemampuan digital mahasiswa. Nah, total WO ini ada 4,67. Kemudian di bagian ST, yang pertama adalah menyelenggarakan kelas kolaborasi bersama praktisi industri sebagai guest lecturer. Yang kedua, membuat sertifikasi tambahan di setiap program studi agar lulusan memiliki keunggulan kompetitif, misalnya sertifikasi IT, bahasa asing, ataupun soft skill. Ketiga, menawarkan pelatihan tambahan atau sertifikat untuk mahasiswa supaya lebih siap kerja, misalnya bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Dan total ST adalah 3,82. Nah, adapun di sini WT-nya yang pertama adalah menggandeng CSR perusahaan nasional atau internasional untuk pendanaan program beasiswa penuh. Yang kedua, meratakan kampus yang hemat energi seperti panel surya atau lampu LED otomatis. Yang ketiga, menyediakan protokol keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data dan sistem dari ancaman eksternal dengan totalnya itu 4,21. Nah, baik, sekian itu saja analisis dari matriks SWOT baik IFAS maupun EFAS. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.